Hai semuanya, pernah nggak sih kalian duduk depan kipas angin sambil mikir, sebenarnya kipas angin ini kerjanya gimana ya? Nah, ternyata kipas angin itu bukan cuma alat penyejuk, tetapi juga contoh nyata dari konsep-konsep fisika yang keren banget loh. Mulai dari gaya, momen gaya, energi listrik, sampai ke konversi energi. Semua ada di balik baling-baling yang terus berputar itu. Jadi, yuk kita bahas bareng-bareng. Apa sih hubungan antara kipas angin dengan ilmu fisika? Kipas angin merupakan salah satu alat sehari-hari yang mengaplikasikan berbagai prinsip fisika secara kompleks. Secara mendasar, kipas bekerja berdasarkan prinsip dinamika fluida, di mana baling-baling yang berputar menciptakan aliran udara melalui penerapan hukum Bernoulli. Ketika baling-baling berputar, udara di sisi kipas bergerak lebih cepat, sehingga tekanannya menurun. Sementara di sisi lain, tekanan udara lebih tinggi menciptakan aliran angin yang dapat dirasakan. Nah, proses ini juga melibatkan hukum Newton tentang gerak, di mana baling-baling memberikan gaya molekul udara mengubah momentumnya. Selain itu, kipas juga mengilustrasikan konsep konversi energi. Motor listrik pada kipas mengubah energi listrik menjadi energi kinetik baling-baling, yang kemudian mentransfer energi tersebut ke udara dalam bentuk gerak. Nah, daya listrik yang digunakan dalam kipas menunjukkan hubungan antara tegangan dan arus, sesuai dengan hukum Ohm. Namun, penting untuk dipahami bahwa kipas sebenarnya tidak mendinginkan udara, melainkan mempercepat proses penguapan keringat di kulit, dan yang menyerap panas tubuh berdasarkan prinsip kalor laten penguapan dalam termodinamika. Komponen kipas angin terdiri dari beberapa bagian yang bekerja sama untuk menghasilkan aliran udara dan mengatur kecepatannya. Yang pertama ada dinamo penggerak atau motor listrik. Komponen utama yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak untuk memutar baling-baling kipas. Biasanya motor ini berupa motor induksi dengan kumparan utama dan kumparan bantu yang dibantu oleh kapasitor. Nah, selanjutnya kapasitor. Kapasitor ini berfungsi sebagai penyimpanan daya listrik yang digunakan saat kipas melakukan putaran awal setelah motor berputar. Kapasitor akan terputus otomatis dari aliran listrik. Kapasitor ini juga penting untuk membantu motor memulai putaran dengan lancar. Yang ketiga ada baling-baling kipas, bagian yang berputar dan menghasilkan aliran udara. Baling-baling ini biasanya terdiri dari plastik ringan agar mudah berputar dan efisien dalam menghisap serta menghembuskan udara. Yang keempat, pelindung atau tralis kipas. Bentuk kisi-kisi atau tralis yang terbuat dari kawat berfungsi melindungi bagian baling-baling agar tidak tersentuh tangan pada saat berputar. Yang kelima, cover mesin atau rumah motor. Nah, tempat dudukan motor dan komponen lainnya dalam kipas yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam kipas dari debu dan kerusakan. Biasanya ini terbuat dari bahan isolator yang tahan panas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Komponen selanjutnya yaitu gearbox. Merupakan sepasang roda gigi yang berfungsi mengarahkan arah kipas ke kiri atau ke kanan. Gearbox ini diatur menggunakan tuas pada kanal kontrol. Yang ketujuh, batang penyangga atau dudukan kipas. Merupakan tiang penyangga yang menempatkan kipas pada posisi yang diinginkan. Batang ini biasanya dapat diatur tingginya dan dilengkapi dengan tombol pengatur kecepatan serta saklar on atau off. Yang kedelapan, manual control, berisi tombol-tombol pengaturan kecepatan putaran baling-baling dan saklar power untuk menghidupkan atau mematikan kipas. Ada 9 atau yang terakhir yaitu colokan dan label, menghubungkan kipas ke
ke sumber listrik agar motor dapat beroperasi. Colokan merupakan steker dengan dua batang terminal yang dicocokkan ke stok kontak. Ini dapat saya jelaskan mengenai komponen pada kipas angin. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kali ini kita akan membahas gimana sih cara kerja kipas angin dilihat dari sudut pandang fisika. Yang pertama yaitu energi listrik diubah menjadi energi gerak. Kipas angin bekerja dengan bantuan motor listrik, mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau lebih tepatnya gerak putar. Proses ini melibatkan gaya elektromagnetik yang menggerakkan poros kipas. Yang kedua itu adalah hukum Newton, di mana ketika baling-baling berputar, mereka mendorong udara di sekitarnya. Ini sesuai dengan hukum Newton yang ketiga, di mana setiap aksi menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Baling-baling mendorong udara ke depan dan sebagai reaksinya, udara terasa bergerak ke arah kita. Tekanan udara dan aliran fluida. Kipas menciptakan perbedaan tekanan antara depan dan belakang baling-baling. Udara berpindah dari tekanan tinggi ke rendah. Ini membuat angin seolah meniup ke arah kita. Konsep ini termasuk dalam mekanika fluida, cabang fisika yang membahas gerak zat cair dan gas. Selanjutnya adalah hukum kekekalan energi. Energi itu tidak hilang, hanya berubah bentuk. Energi listrik dari sumber misalnya colokan listrik diubah jadi energi mekanik atau putaran, dan sebagian lagi jadi panas karena gesekan. Efek pendinginan atau konveksi. Saat angin dari kipas mengenai tubuh kita, ia membantu mempercepat proses konveksi panas. Panas tubuh berpindah ke udara yang lebih dingin, lalu ditiup pergi oleh angin. Akibatnya, kita merasa lebih sejuk walau suhu ruangan sebenarnya tidak berubah. Jadi, kipas angin itu bukan cuma alat sederhana, tapi juga punya hubungan erat dengan konsep-konsep fisika seperti elektromagnetis, mekanika, hingga termodinamika. Dan kurang lebih begitulah penjelasan dari kami mengenai apa saja hubungan antara kipas angin dengan fisika. Saya ucapkan terima kasih. Nah, teman-teman, sekian penjelasan kami tentang hubungan, komponen, dan cara kerja kipas angin dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip fisika. Kita telah melihat bagaimana listrik diubah menjadi energi kinetik melalui motor listrik, bagaimana gaya elektromagnetik menggerakkan baling-baling, dan bagaimana hukum Newton menjelaskan aliran udara yang tercipta. Nah, semoga penjelasan ini menambah wawasan kita semua ya, tentang betapa dekatnya ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk selalu melihat dunia dari sudut pandang sains. Sampai jumpa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.